Makin kesini tuh kayaknya ya, omongan pengamat sepak bola yang bisa dipercaya itu cuma Bung Binder kayaknya. Yang lain tuh alah pelin-pelan. Dengan sikon seperti ini, lu harus datengin pelatih Belanda. Siapa tahu dia bisa ganti. Karena kenal budayanya lebih nyaman. Tapi siapa pelatih Belanda yang mau ke... Banyak. Alangkah sayangnya kalau pondasi yang sudah dibangun ini dihilangkan dengan datangnya pelatih baru. It's not a guarantee. Contoh paling bagus, your club. Setelah Sir Alex, berapa pelatih kurang besar apa namanya yang datang? Kurang mahal-mahal apa? Kurang mahal apa? Flop juga. Jadi bukan masalah nama hebat atau tidak, kecocokan itu yang sulit. Di mana di dunia ini ada pelatih masuk berani mengkat satu generasi, fokus kepada pemain muda U23 ke bawah yang disebut timnas utama. Sintayong berani. Hasilnya apa? Lolos Piala Asia dengan kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah. Keluarlah orang-orang yang tidak puas. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Walaupun dia lolosin. Itu hak mereka ya. Local pride itu hak mereka. Gue tidak pernah mau kritik mereka karena kalau lu merasa itu hak lu, ya kan. Cuman gue pertanyakan, kan sekarang mereka gue melihat mencari titik lemahnya Sintayong agar dikritik. Yaitu Sintayong nggak pernah punya Piala AFF. Di AFF nggak ada nilai tambahnya, hanya merotasi menggantikan pemain doang. Dan ini cukup miris ya kalau gue bilang. Jadi ya secara overall gue bilang ini proyek gagal dari Sintayong. Ya sekarang tergantung PSSI maunya gimana. Untuk gue agak memalukan dengan rakyat 275 juta kalau lu hanya fokus ke AFF. Dari membuat pola kita gagal. Level kita udah di Asia. Jadi ya bukan gue mencela-mencela berpindah suara, enggak. Netizen kardus itu yang bilang, ya kan harus juara AFF dulu. Hey my friend, Singapura 4 kali juara AFF, nggak pernah ikut Piala Asia. Gue nggak yakin SPY adalah pelatih yang 50-50 lah. Apakah dia bisa membawa kita ke Piala Dunia? Gue berani taruhan, kita nggak akan lolos Piala Dunia. Untuk supaya terjadi perubahan, harus lebih banyak orang yang menggaungkan kebenarannya. Nggak bisa cuma lu. Siapa lagi orang yang lu tahu opini politiknya ada di wilayah yang benar? Gue tahu, karena yang gue takutin di sini itu orang yang bersih bisa jadi kotor berkat duit. Kacau, nggak ngotak, enggak. Sumpah keterlaluan, tau nggak? Ya, kabarnya ada oknum yang berusaha menggerakkan buzzer untuk memframing Sintayong agar cepatnya Sintayong dan secepatnya dipecat dari timnas Indonesia. Dan berapa bayarannya? Gila, tau nggak? Lu harus tempatkan diri lu sebagai ketua PSSI, which is nggak gampang. Ya. Udah 5 tahun juga STI kan? Iya. Lu harus menempatkan sebagai ketua PSSI. Apa yang lu lakukan? Banyak orang bilang, ya kita tunggu sampai Maret, kalau kita kalah kita baru pecat dia, ya kan? Kalau lu sekarang tidak menang di bulan Maret, 2 match lu kalah, lu harus tunggu 6 tahun lagi. Siap nunggu 6 tahun? Kok masih banyak ya media yang panggil beliau, kompetensi dan pengetahuannya di dunia sepak bola nggak ada. Bahkan di YouTube channelnya aja hanya berdasarkan suka atau tidak suka terhadap klub, bukan analisis. Nggak pantas untuk dipanggil. Indonesia yang paham bola untuk gue itu 0,1%. Iya. Dari ribuan orang, dari juta. 280 juta. Mungkin 0,1, mungkin 0,01. Nonton Liga 1 aja kagak. Gue itu nggak pernah nonton Persib, jadi gue nggak tahu kalau Robbie Darwin bisa lempar, oke? Jangan sosokan baru tahu. Gue nggak nonton Ligue 1, paham? Main yang dibawa Sintayong itu kiprahnya di Liga 1 gimana? Emangnya dia ngikutin Ferrari di Persija? Emangnya dia ngikutin Victor Detan di PSM? Enggak, nonton Liga 1 aja kagak. Jadi menurutku ya, walaupun beliau berhak ngomong STO, ya is okay, tapi pernyataannya no value. Untuk gue sepak bola ya harus entertain. Kalau nggak entertain gue nggak nonton. Tapi timnas kan lo nonton. Betul. Sekarang karena entertain kan. Sebelumnya kayak gue nggak nonton. Pelatih online lebih banyak sekarang. Semua nggak pernah tendang bola. Satu, seumur hidup mereka, but mereka bisa duduk di depan TV bilang, oke, ini diganti, ini out, oke, in, out. Satu hari main bagus, oh, dipuji habis. Kalau Sintayong bisa 4 besar dengan pemain yang ada ini, gua angkat topi. Salut.
Beneran. Iya sih. Ya, Harus bikin patung untuk Sintayong. Satu aja tapi enggak. Besoknya mainnya kurang, ayo keluar, cancok. Bung Akmal, pertahankan atau lepas STY? Jadi sekarang masyarakat ini terbelah, ada STY selalu tetap yakin, ada STY selalu tidak yakin. Saya pengamat saya, menurut saya kalau dia tahu malu dia mundur, atau Exco berani ambil keputusan berisiko membatalkan. Meresahkan sekali. Kalau Bung Toel udah pasti meresahkan, tapi yang pengen gue bahas bukan Bung Toelnya. TV One-nya, aduh, TV One habis bikin acara catatan demokrasi dengan topik drama, STST atau goodbye. Diundang di sini ya malah jadi acara buat ibaratnya ngejelek-jelekin STY aja. Gue kasih tau lo ya, Toel itu temen gue. Temen udah 15 tahun. 15 tahun, oke. 2010 bareng ke Eropa, ke Spanyol nonton bola. Makin kesini tuh kayaknya ya, omongan pengamat sepak bola yang bisa dipercaya itu cuma Bung Binder kayak. Dari awal saya memang sudah menurunkan ekspektasi saya, sama seperti yang Sintayong katakan di awal, dan saya pikir gak salah juga dia katakan seperti itu. Sekarang beda lagi, gara-gara kalah di Piala AFF dan segala macamnya, STE out segala macam. Apaan? Kardus banget anjir. Gue sangat sepakat yang dibilang sama Bung Binder ya. Di negeri ini tuh sangat sulit bekerja secara jujur, secara benar. Yang diserang ketua PSSI, yang disuruh out STY, ya kan? Gara-gara Piala Mortal Kombat. Orang Indonesia tuh paling nomor juara dunia nyalain orang. Gue nggak paham pergantian pemain sama sekali. Nggak boleh lu bereksperimen kayak gini. Serius? Ya, meremehkan orang. Nama lu Wahyono. Nggak, kalau pintar namanya nggak Wahyono itu. Menilai orang dari luar, dari mobil lu lah, dari kartu kredit lu lah, dari pakaian lu lah. Itu Indonesia banget. Nih, good money, ratusan juta, miliaran dari bola, dari ngomong bola. Lu dapat berapa lu sebulan? Orang Indonesia yang paham bola untuk gue itu 0,1%. Ya. Dari ribuan orang, dari juta, 280 juta, mungkin 0,1, mungkin 0,01. My friend, gue itu nggak pernah nonton Persib, jadi gue nggak tahu kalau Robby Darwish bisa lempar, oke? Jangan sosokan baru tahu. Gue nggak nonton Ligue 1, paham? Nggak ngerti, mereka tahu cuma menang kalah, menang main bagus, kalah main jelek. Padahal sepak bola itu terlalu indah untuk hanya dilihat dari skor. Itulah tugas gue sebagai influencer untuk mengedukasi. Buktinya banyak orang jadi dari kardus jadi domba, dari haters jadi fans. Dan mereka mengaku itu, makanya member gue charge mereka untuk nonton video gue ribuan yang banyak. Kalau Toel pengen timnas Indonesia dilatih oleh pelatih lokal dan diisi para pemain lokal. Kalau Coach Justin pengen timnas Indonesia dilatih oleh pelatih Belanda. Kenapa gue bisa bilang begitu? Kalau orang yang udah follow Coach Justin pasti tahulah prinsip Coach Justin, lo Belanda, lo aman. Erik ten Hag aja, mantan pelatih Manchester United, dibelain abis-abisan sama dia karena sama-sama orang Belanda.